Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat orang semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, senang sekali jumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Bagi berdiri sama-sama. Saudara, lihat dulu orang yang ada di samping kanan kiri. Bisa keluar dari kursi, kita fellowship sejenak dengan sahabat kita yang ada di samping kanan kiri kita. Bilang, Tuhan mati menebus kita semua. Kasih Tuhan cukup bagi setiap kita. Amin. Yang bersuka cita buat pemeliharaan Tuhan, lambaikan tangan bersama-sama. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadamu Tuhan. Kau layak Tuhan. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. You're lifted up in this place. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. We worship you, Jesus. Jesus the Son. Jesus the Son, there's no other. Heavenly King, Lamb of God. For you alone, the Holy One. You're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Oh God, we worship. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship. Oh God, we worship you. Kami menyembahmu Tuhan. Be glory, be glorified and magnified. Oh God, we worship. Be glorified and
sampai ayat ketiga. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Haleluya. Tuhan, kami janji tidak ada satupun dari kami yang akan berdiam diri, tapi semua kami akan mempersembahkan syukur kepadamu Tuhan. Hormat pujian hanya layak bagimu Tuhan Yesus. Makasih buat anugerah Tuhan yang kami nikmati. Tuhan sudah menyertai kami sehingga kami ada di minggu yang kedua di bulan Februari ini. Tuhan, kami sungguh mengimani bahwa bulan ini di mana kami akan menikmati kasih, kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, ini ibadah-Mu. Doa kami, berdaulatlah, berkaryalah di tengah-tengah kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka. Kami percaya waktu kami mengalami Tuhan di tempat ini, hidup kami pasti berbeda. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Roh Kudus. Terima kasih, kami akan memulaikan, kami tahbiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama berkata, amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus lebih lagi. Kita tidak pernah sendirian. Ada Yesus sebagai sahabat dalam hidup kita. Percaya, katakan amin. Haleluya. Nyanyikan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, amin. Karena kehebatanmu, ku dapat lakukan apa? Perkara besar yang Engkau. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Nyanyikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumberku. Terima kasih Tuhan, Kaulah sahabat terbaik bagi hidup kami. Nyanyikan. Hidup yang kupilih, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku,
selama-lamanya. Mari angkat dua tanganmu bagi Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang Dia ada bersama-sama dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Dia sumber kekuatan. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kaulah sumber. Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku, nyanyikan. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Yang bersyukur katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Dia sahabat yang setia bagi setiap kita. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kasihnya hebat atas kita. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu. Saksikan kemurahan Tuhan. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Semuanya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu Tuhan. Saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam Tuhan. Tuhan adalah terangku, Kau penuntun hidup kami Tuhan. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Semua tepuk tangan seperti ini. Percayai Dia. Dia setia bagi setiap kita. Terpuji nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan adalah terangku. Semua lambaikan tangan bersama-sama. Ini doa kami Tuhan. Kau penuntun hidup kami. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup
rencanamu tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Kami percaya Tuhan padamu Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Sorak-sorak lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali umat Tuhan. Mari buka hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau terang kami yang dapat kami percayai Tuhan. Sumber kekuatan bagi kami. Hati kami terbuka saat ini lebih lagi Tuhan. Pelawat semua kami Bapa. Roh Kudus, Kau yang kami rindukan saat ini. Menyembah-Mu Bapa, itu rindu kami. Menyembah-Mu Tuhan, itu kerinduan kami. Yesus Tuhan. Let's sing this song together. Into your hand I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, your brightest souls forever. Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you, Lord. I walk with you wherever you go, through thick and joy. I'll trust in you, Lord, and I believe, and I believe in all of your ways, your promises forever. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I see. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Kami nyanyikan di tangan-Mu Tuhan, di tangan-Mu ini janjiku, senap hidupku untuk-Mu Tuhan. Ya, Kau mengatur jalan hidupku,
Yesus Tuhan. We lift our hands, we lift our voice. Tangan kami terangkat bagimu Tuhan, menyembahmu, memujamu Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami merdukan suara kami di hadapanmu, nyanyikan nyanyian syukur, menyembahmu Tuhan, menyembahmu Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan, untuk itu kami naikkan syukur. Kami percaya kasih setia-Mu senantiasa Kau limpahkan, tak berkurang bagi kami. Yesus Tuhan, kami angkat tangan kami tinggi di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Bersatu hati kami mau bersyukur. Kau ada mengatur setiap jalan kehidupan kami, menuntun setiap langkah kami sampai hari ini Bapa. Mari jemaat Tuhan bermazmurlah bagi Tuhan. Perdengarkan suara-Mu bagi Tuhan. Perdengarkan suara-Mu bagi Tuhan Raja kita. Kau baik, Kau ajaib. Kami percaya kepada-Mu.
kita akan berdiam diri Tuhan. Kami hendak mazmurkan keadilan dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau melawat setiap kami saat ini Tuhan. Saat kami buka hati memuji Engkau. Mari nikmati Tuhan. Biar Kau menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami saat ini Bapa. Nikmati Dia lebih lagi. Syukur-Mu, nyatakan isi hati-Mu di hadapan hadirat-Nya. Seperti yang Engkau ucapkan di dalam hadirat Tuhan, itulah yang terjadi bagi kehidupan-Mu. Kami perkatakan berkat Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Dalam hadirat-Mu, kami perkatakan kekuatan Tuhan atas kehidupan kami. Dalam hadirat Tuhan, kami perkatakan kesembuhan. Kebebasan bagi kehidupan kami. Dalam hadirat Tuhan, kami perkatakan kemenangan dari Tuhan menjadi bagian kami. Kami perkatakan janji-janji-Mu dalam hadirat-Mu. Kami perkatakan firman-Mu saat kami menyembah. Yes, be healed, be healed. Sembuh dalam nama Yesus. Kau yang sakit berkata, aku sembuh. Aku sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Bapa. Kau setia bagi kami. Kau selalu menyediakan yang kami perlukan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang percaya nyanyikan Kau setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
kesetiaan-Mu Tuhan. Karena sampai hari ini tidak pernah kami dapati Engkau tidak setia dengan kami. Bahkan ketika kami melewati jalan-jalan yang belum pernah kami lalui. Kami bingung Tuhan, kami tidak tahu arah kemana. Tetapi Tuhan, kesetiaan-Mu membuktikan Engkau tuntun kami. Engkau pegang tangan kami. Sampai hari ini kami mengakui kalau kami masih tetap tegak berdiri. Itu karena Tuhan ada bagi kami. Oleh sebab itu Bapak kami mau katakan, bukan cuma sampai hari ini. Sampai selama-lamanya kami tetap terkagum-kagum dengan Engkau Tuhan. Dengan apa yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Biar Engkau dapati dalam kehidupan kami, Engkau dapat tempat yang terbaik Tuhan, bukan yang lain. Dan teduhkan hati kami siang hari ini di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman. Sebab kami tahu firman-Mu itu penting bagi kami Tuhan. Kami tahu firman-Mu yang akan mengarahkan jalan-jalan kami. Kami tahu firman-Mu yang akan mengenyahkan kegelapan yang ada di depan kami. Oleh sebab itu kami mau bilang padamu Bapa bahwa firman-Mu akan tetap tinggal di hati kami. Kami sambut firman-Mu dalam satu nama yang tidak pernah terkalahkan. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersuka cita semua, amin. Kita bersuka cita sebab tadi pagi kita masih bangun dengan kekuatan yang baru. Kita masih bernafas tanpa dibayar. Ya, kita bersyukur sebab kaki kita masih bisa berjalan, saudara. Itu hal yang luar biasa, saudara. Makanya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Tuhan bawa kita ada di minggu kedua bulan Februari tahun 2023. Kita percaya sepanjang tahun ini seperti tema besar gereja kita, tahun penyertaan Tuhan. Amin. Baik, pagi hari ini, siang hari ini kita akan sama-sama belajar ya, siapa Yesus. Siapa Yesus bagi kita, saudara. Sebab ada begitu banyak orang yang mengaku percaya, ya, percaya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi ada banyak orang yang punya cara pandang yang berbeda tentang siapa Yesus. Sebab cara pandang kita tentang siapa Yesus akan menentukan bagaimana kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu Yesus pernah bertanya ketika Yesus dengan murid-muridnya. Dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Itu yang Yesus bilang sama murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu mereka mengatakan, ada yang katakan Elia, ada yang katakan Yohanes, ada yang katakan Yeremia. Lalu Yesus melanjutkan, apa katamu? Siapakah aku ini? Yesus ingin dengar dari murid-muridnya. Kalau orang lain bilang seperti itu, Elia, Yohanes, Yeremia, tapi kamu yang bersama-sama dengan aku, menurut kamu siapakah aku ini? Dan pertanyaan itu sekarang ditujukan bagi saudara dan saya. Menurut kita siapakah Yesus? Nah, kita akan belajar dari Alkitab, ya, cara pandang orang tentang siapa Yesus. Yang pertama, saudara, yang pertama kita akan lihat cara pandang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Siapa Yesus menurut Yudas Iskariot? Ternyata bagi Yesus, Yudas yang notabene adalah murid Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, di pandangan Yudas Iskariot, Yesus adalah pribadi yang dapat memberikan keuntungan baginya. Artinya begini, dia ikut Tuhan, dia jadi murid Yesus dengan pola pikir begini, supaya dia dapat keuntungan dari ketika dia menjadi murid Yesus. Yesus adalah pribadi yang dapat beri keuntungan baginya. Mari kita lihat Injil Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kita akan baca dari versi firman Allah yang hidup, bilang begini. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian Yudas Iskariot, seorang dari ke-12 rasul, pergi kepada imam-imam kepala dan bertanya, kalau Yesus saya serahkan ke dalam tangan saudara,
berapa saudara berani bayar saya? Dan mereka memberikan kepadanya 30 keping perak. Sejak saat itu Yudas mencari kesempatan untuk mengkhianati Yesus dan menyerahkan dia kepada mereka. Ya, jadi selama Yudas menjadi murid Yesus, ya, ternyata dia punya motivasi tidak benar. Dia bersedia jadi murid Yesus dengan pola pikir atau cara pandang dia akan dapat keuntungan ketika dia putuskan jadi murid Yesus. Ya, Yudas punya pandangan Yesus pribadi yang dapat memberikan keuntungan baginya. Makanya dia pergi kepada imam-imam kepala lalu bertanya, kalau aku serahkan Yesus kepadamu, berapa kalian akan berikan kepadaku? Itu pola pikir Yudas, bahwa dia harus mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan, periksa motivasi hati kita ketika kita ikut Tuhan. Ketika kita menamakan diri orang percaya, periksa lagi motivasi hati kita. Siapa Yesus menurut kita? Apakah kita punya pandangan begini? Ya, kita jadi orang Kristen supaya kita diberkati. Kita jadi orang Kristen, kita ke gereja supaya kita tidak kekurangan. Kita jadi orang Kristen supaya kalau kita sakit Tuhan sembuhkan. Kita jadi orang Kristen supaya kita dapat mobil mewah dan lain sebagainya. Kalau itu motivasi kita ikut Tuhan, saudara hari ini perlu bertobat. Jangan ikut Yesus karena kita punya pola pikir. Kalau kita ikut Tuhan, kalau kita jadi orang Kristen, itu akan memberi keuntungan bagi kita. Padahal Yesus sendiri bicara kepada murid-muridnya. Kalau engkau mau ikut aku, dikatakan apa? Pikul salib, lalu apa? Sangkal diri. Baru ikut aku. Itu terang-terangan. Yesus sudah katakan begini, kalau engkau ikut aku, engkau tidak akan kekurangan apa-apa. Apa yang kau perlukan semua disediakan. Tidak, tapi katakan engkau ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Mestinya kita ikut Tuhan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan itu. Mestinya kita ikut Tuhan bukan supaya. Mestinya kita ikut Tuhan walaupun doa kita belum dijawab. Walaupun kita masih dalam keadaan sakit. Walaupun yang kita perlukan Tuhan belum sediakan. Walaupun bahkan Daud pernah katakan begini. Kalau aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar perintah-perintahmu. Kalau aku tertindas bukan tidak baik. Dikatakan baik bagiku. Supaya aku belajar perintah-perintahmu. Jadi lihat kembali motivasi hati kita ikut Yesus. Kita datang ke gereja supaya apa? Seringkali saya dengar orang begini. Di gereja kok supaya ngana diberkati. Jadi pola pikirnya datang di gereja supaya diberkati. Yudas, dia mau jadi murid Tuhan. Karena bagi Yudas, Yesus dapat beri keuntungan baginya. Mari kita lihat contoh lain. Lukas 17 ayat 11 hingga ayat yang ke-19. Lukas 17 ayat 11 sampai 19 bilang begini. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal sendiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dikatakan ini, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring,
lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita lihat 10 orang datang pada Tuhan. Berteriak, Yesus, Guru, sembuhkanlah kami. Lalu Alkitab mengatakan di dalam perjalanan bukan cuma 1 orang sembuh. 10 orang sembuh. Tapi yang kembali untuk mengucap syukur berterima kasih kepada Allah cuma 1 orang. Makanya Tuhan heran, Tuhan bilang, bukankah 10 orang yang sembuh? Mana yang 9? Kenapa cuma 1 yang kembali? Yesus katakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bukankah ada begitu banyak orang percaya? Ketika butuh Tuhan kita berteriak, Tuhan tolong. Ketika sakit Tuhan sembuhkan. Ketika keuangan lagi merosot Tuhan pulihkan. Kita berteriak kepada Tuhan. Giliran Tuhan jawab doa, giliran kita terima mujizat, saudara, kita tinggalkan Tuhan. Ada berapa banyak orang percaya datang di gereja cuma cari mujizat. Makanya lihat kalau ada KKR penyembuhan ilahi, orang dari manapun akan datang. Belum waktu ibadah orang sudah begitu banyak. Kenapa? Banyak orang percaya cuma kejar mujizat. Saya mau bilang begini. Tidak semua orang yang menerima mujizat akan bawa orang itu pada pertobatan. Tidak semua orang yang terima mujizat akan membuat orang itu semakin dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan jadi orang percaya yang mengejar mujizat. Tapi jadilah orang percaya yang benar-benar punya keputusan ikut Tuhan tanpa motivasi cari keuntungan. Yesus mampu memberikan apa saja bagi kita. Tapi hati kita yang harus dibereskan. Yesus mampu menyediakan apa yang kita perlukan. Dia mampu sembuhkan kita. Tapi motivasi hati kita yang harus berubah. Sebab kalau motivasi hati kita salah di hadapan Tuhan, kita akan menjadi orang yang mudah menyerah, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah tersinggung. Tapi kalau motivasi hati kita ikut Tuhan bukan untuk mendapatkan keuntungan, kita akan menjadi orang yang begini, apapun yang terjadi aku tetap akan setia kepada Tuhan. Sebab saya tahu pada endingnya kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi bagi Yudas, Yesus adalah pribadi yang dapat beri keuntungan baginya. Yang kedua, kita lihat cara pandang perempuan yang tanpa identitas. Memang kalau kita baca di Injil Matius, Markus, enggak tulis namanya. Tetapi berapa pelajaran yang saya belajar, perempuan ini adalah perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu dibawa di depan kaki Tuhan. Ya, tapi saya bilang belajar dari perempuan tanpa identitas. Bagi perempuan ini, Yesus adalah pribadi yang dia kasihi. Bagi perempuan tanpa identitas, perempuan berdosa ini, Yesus adalah pribadi yang dikasihi. Coba lihat ayatnya. Injil Matius 26, saya akan bacakan ayat 6 sampai 10. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan harga mahal,
dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengerti pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik bagiku." Jadi bagi perempuan yang tidak disebutkan siapa identitasnya, Yesus adalah sosok yang dia kasihi. Ya, tindakannya mencurahkan minyak wangi yang sangat mahal ke kepala Yesus memang mengundang kemarahan para murid-murid yang menganggap perbuatannya itu sebagai suatu pemborosan. Akan tetapi bagi perempuan ini dia bertindak demikian karena rasa cintanya akan Tuhan. Karena untuk membuktikan bahwa dia sangat mengasihi Tuhan. Ya, kalau kita katakan kita adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, saya percaya kita akan menjadi orang percaya yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Yang setuju katakan, dia tidak pernah merasa rugi untuk berikan apa yang ada padanya. Minyak narwastu yang mahal harganya. Mungkin dia kumpul itu bertahun-tahun lamanya. Tapi dia datang lalu dia urapi Yesus dengan minyak yang mahal sebagai rasa cintanya kepada Tuhan. Orang yang cinta kepada Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik dari apa yang ada padanya, bukan yang sisa. Kadang-kala kita bilang begini, kita cinta Tuhan, tapi kita berikan selalu sisa. Mau saya bilang, kadang-kala kita kasih persembahan uang parkir lebih besar dari uang persembahan. Kadang-kala kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan, sekali kita makan di rumah makan 1-2 juta, kita tidak hitung-hitungan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan kita pelit, kita kikir. Tapi kita bilang kita cinta Tuhan, tidak mungkin. Karena kasih tidak pernah berbicara tentang menerima, tapi kasih selalu berbicara tentang memberi, bukan menerima. Kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi sampai detik ini Tuhan sudah berikan nyawanya. Yang kita harapkan sampai hari ini, Tuhan terus berikan berkat bagi kita. Tuhan terus berikan kelimpahan bagi kita. Tuhan terus melepaskan apa yang baik yang dia punya bagi kita. Tanpa kita punya pola pikir bahwa karena dia sudah lebih dulu mengasihi kita, kita pun akan mengasihi dia dengan cara yang lebih baik lagi. Berikan apa yang ada pada kita. Mau bilang perpuluhan, ogah-ogahan. Kita mencari kok membawa perpuluhan. Persembahan, ogah-ogahan. Padahal Injil Yohanes 3:16. Saya baca dari terjemahan firman Allah yang hidup. Karena Allah sangat mengasihi isi dunia ini. Sehingga apa? Diberikannya. Bukan diterimanya. Diberikannya anaknya yang tunggal. Satu-satunya yang dia punya. Allah berikan itu ketika dia katakan dia mengasihi. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu Allah bilang dia mengasihi isi dunia. Dia bukan menerima. Tapi dia berikan. Karena kasih selalu berbicara tentang memberi. Bukan menerima. Ya. Ada satu kisah ilustrasi. Seorang anak kecil. Dia merengek-rengek kepada papanya. Dia bilang, "Pak, belikan aku coklat." Ya. Papanya belum beli, dia merengek lagi. "Pak, belikan aku coklat. Pak, belikan aku coklat." Karena anak ini sudah merengek-rengek minta coklat. Papanya belikan coklat dalam jumlah yang banyak. Wih, anak ini senang tidak? Senang sekali. Wah, dia peluk coklat itu. Ya, dia sungguh senang sekali karena papanya berikan apa yang dia minta. Ketika dia lagi menikmati coklat itu, papanya bilang sama dia, "Nak, boleh enggak papa minta sepotong coklat?" Anak itu bilang, Enggak Pak, enggak, ini punya saya." Dia peluk lebih kencang lagi coklat itu, takut jangan papanya ambil. Papanya bilang lagi, "Nak, enggak banyak papa minta, sepotong aja coklat.
Papa mau rasa, mau cicipi coklat itu. Minta sedikit aja. Semakin kencang dia peluk. Dia enggak ini punya saya, ini punya saya. Dia enggak rela berikan kepada papanya. Padahal coklat itu dibelikan oleh papanya. Kita dengar cerita ini lucu ya anak-anak. Tapi kadangkala tanpa kita sadari, kita seperti anak kecil ini. Waktu usaha masih kecil, Tuhan berkati usaha saya. Tuhan perlebar lagi. Tuhan 2 kali lipat. Tuhan perlebar lagi. Tuhan berkati. Tuhan perluas lagi ketika semua sudah besar. Semua sudah berkelimpahan. Semua sudah berkecukupan. Kita semakin kikir dengan Tuhan. Tanpa kita sadari. Ya, Alkitab katakan. Semua yang kita kerjakan. Kita biasanya bilang. Tuhanlah yang mengerjakan itu bagi kita. Sadar semua keberhasilan kita, semua yang kita kerjakan itu ada turut kerja Allah di dalamnya. Bayangkan kalau kita sakit, bayangkan kalau kita tidak bisa jalan, bayangkan kalau kita kurang pakai oksigen yang harus bayar di rumah sakit. Berapa duit kita akan keluarkan? Tuhan berikan semua yang terbaik. Tapi kita bilang cinta Tuhan. Tapi berkat itu kita peluk erat-erat, kita bilang tidak, ini punya saya tanpa kita sadari. Semua berkat yang Tuhan lepaskan bukan cuma punya kita, ada bagian yang harus dilepaskan. Ada benih yang harus kita tanam. Ya, benih yang harus kita tabur, lalu sebagian itu harus kita tanam. Supaya kita boleh menikmati. Benih kita tabur supaya benih itu akan tumbuh. Dan kita nikmati. Yang setuju katakan. Tidak usah terlalu tegang. Kalau ada yang tersinggung, puji Tuhan. Berarti Roh Kudus masih bekerja. Ya. Kalau saudara tidak tersinggung, kikir malah belum tersinggung, hati-hati. Berarti Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi. Yang setuju sekali lagi katakan. Amin. Jadi kadangkala kita seperti anak kecil ini kan. Ya. Tuhan sudah berkati, sudah berkelimpahan. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Bukan lagi buat kepentingan Tuhan. Memang dari awal saya mau bilang begini. Sejak Tuhan jadikan Adam dan Hawa. Kalau kita baca kitab Kejadian yang Tuhan lakukan pertama, maka Allah memberkati mereka. Saya mau bilang begini, Tuhan sejak awal ingin saudara dan saya hidup di bawah garis berkat Allah. Amin, sejak awal. Makanya kita lihat Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 dikatakan begini. Sesudah Abraham ditinggal mati oleh ayahnya, Tuhan berfirman kepadanya, tinggalkanlah negerimu dan bangsamu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka aku akan menjadikan engkau bapa suatu bangsa yang besar. Lalu dikatakan apa? Aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau ternama. Dan baca sama-sama. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan punya tujuan ketika dia bilang sama Abraham, engkau akan menjadi bapak banyak bangsa, aku akan memberkati engkau, tidak titik di situ. Dan engkau akan menjadi berkat. Itu yang Tuhan bilang sama Abraham. Abraham sangat mengerti akan hal ini, mestinya engkau dan saya mengerti. Sebab di ayat ini katakan begini, aku akan membuat engkau bapak dari banyak bangsa. Bukan usaha Abraham. Aku akan membuat. Itu artinya apa? Tuhan. Lalu katakan, aku akan memberkati engkau. Bukan Abraham. Tuhan yang berkati. Kita harus sampai pada titik bahwa semua yang kita punya itu Tuhan yang berkati.
Kalau kita sadar semua yang kita punya, Tuhan yang berkati, kita rela jadi berkat. Amin. Makanya saya mau bilang begini, semestinya engkau dan saya kita ada di kelompok-kelompok kecil. Di gereja kita ada FA, mari bergabung di FA. Supaya di FA kita boleh saling memperhatikan, saling berbagi, pokoknya saling itu mulai dari kelompok kecil FA. Jangan sampai enggak ada yang ber-FA. Lalu jadi sesuatu begini, itu tuh gereja Betani P besar, orang jadi begini enggak ada orang perhatikan. Harus ada di kelompok kecil. Kalau tanpa ber-FA kita enggak tahu. Ada yang melahirkan, kita enggak tahu. Sebab di situ adalah tempat kita berbagi. Ya, karena kita perlu komunitas. Jangan bilang bahwa kita cinta Tuhan, tapi bagi kita begini, cukup dalam 1 minggu 1 kali ibadah. FA mah ya cuma 10 orang, cuma orang-orang itu enggak level buat saya. Bilang cinta Tuhan, tapi gereja jam 11 sampai di tempat ibadah 11:30. Sementara khotbah bilang, lama sekali itu pendeta, ya lama mulai bikin status. Ya, bilang cinta Tuhan. Tapi saudara, dalam keseharian tidak buktikan kita cinta Tuhan. Mestinya kalau kita cinta Tuhan, buktikan bahwa benar-benar Tuhan ada di tempat yang paling utama. Dari awal Tuhan ingin memberkati kita. Saya kasih satu statement begini. Ya, satu statement begini. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, bukan sekadar untuk menaikkan standar hidup kita. Tetapi kita juga harus menaikkan tingkat pemberian kita. Sekali lagi, ketika kita diberkati Tuhan, bukan sekedar untuk menaikkan apa saudara? Standar hidup kita. Tapi harus seimbang untuk juga menaikkan tingkat pemberian kita. Dulu gaji baru 3 juta, persembahan 5.000. Gaji 5 juta, persembahan 5.000. Gaji 10 juta, persembahan tetap 5.000. Gaji sudah 30 juta usaha besar, persembahan sama 5.000. Loh, persembahan tidak pernah berubah. Karena kita ikut Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Makanya ketika Tuhan berkati kita, lebih standar pemberian kita yang harus kita naikkan. Yang setuju katakan, enggak semua. Coba lihat kalau ada muka-muka yang dapat rasa, aduh susah sekali nih firman. Bilang naikkan tingkat pemberian. Bilang, ngana kikir? Coba tanya. Ngana kikir? Orang kikir nak mau masuk surga. Kikir nak masuk surga loh. Bilang, jangan kikir nak mau masuk surga. Memang pemberian saudara, ya itu mesti dari hati yang tulus memberi. Tetapi bukan nilai juga tidak berarti saudara. Sama nilai juga berarti. Kalau engkau punya pendapatan 50 juta kasih persembahan 5.000. Malaikat hampir merasa muntah Dalia. Mereka bilang, pikir sekali. Bawa handphone paling mahal apa kok Evan? iPhone berapa? Soalnya kita kasih yang pakai handphone Cina karena bukan orang Cina pakai handphone Cina. Udah handphone paling mahal. Gantilah kita. Mar persembahan tidak berubah, bertobat. Bertobat saudara. Tingkat pemberian juga itu harus meningkat saudara. Ya. Yang setuju sekali lagi katakan amin dengan senyum. Amin. Yang ketiga. Siapa Yesus? Bagi Yudas Iskariot pribadi yang dapat memberikan keuntungan. Bagi perempuan atau wanita tanpa identitas, Yesus pribadi yang dikasihi. Bagi Daud, Yesus adalah gembala. Coba lihat ayat 1 dari Mazmur 23. Saya percaya minggu lalu kita sudah sangat diberkati. Ibu Gembala bagikan ayat per ayat dari ayat 1, ayat 2, 3, 4 sampai 6.
Nah mari kita lihat, bagi Daud Yesus adalah gembala, dikatakan begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tahukah saudara, ketika Daud katakan begini, Tuhan adalah gembalaku, sebetulnya ya Daud lagi berbicara begini, aku sangat bergantung sama Tuhan. Sekali lagi, ketika Daud katakan Tuhan adalah gembalaku, Daud lagi bilang begini, aku sangat bergantung sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena Daud tahu persis domba itu seperti apa. Bagi domba, gembala adalah segala-galanya saudara. Karena domba adalah hewan yang tidak dapat lepas dari gembala. Domba adalah hewan yang tidak bisa lepas dari gembala. Karena domba saudara bayangkan, untuk makan dan minum dia tidak bisa lakukan sendiri. Sangat bergantung kepada gembala. Ya, bahkan saudara domba tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari serangan binatang buas. Itu domba. Tidak bisa lindungi diri sendiri. Jadi kehidupan domba itu sangat bergantung kepada gembala. Sehingga ketika Daud katakan Tuhan adalah gembalaku, sebetulnya Daud lagi bilang begini, aku sangat bergantung kepada Tuhan. Ya, kita lihat ayat 4. Ketika Daud katakan dia sangat bergantung kepada Tuhan, ayat 4 saya baca dari bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Meskipun aku melalui lembah yang gelap, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau menemani aku, bayangkan. Ya Daud bilang, lembah gelap dia tahu Tuhan menemani. Engkau melindungi aku seperti seorang gembala melindungi dombanya dengan tongkat dan gadah. Ya, makanya Daud katakan, aku tidak takut sekalipun di lembah gelap. Karena Tuhan adalah gembala. Kalau dalam terjemahan bahasa asli, ayat 4 dia bilang begini. Dalam terjemahan bahasa asli dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan, bergerak dan pergi, melewati bayang kematian, bayangan kegelapan, bahkan di jalan kesulitan dan bahaya yang ekstrim, dikatakan aku tidak takut. Tetapi aku akan berdiri dalam kekaguman, terpesona dan keheranan hingga muncul inspirasi untuk hormat dan kagum kepada Tuhan. Wow, ini keren sekali ayat ini. Ya, biar lewatilah tempat yang ekstrim, Daud bilang, dah, justru yang ada akan timbul inspirasi dia berdiri dengan rasa hormat dan kagum akan Tuhan. Dia bilang dia tidak takut. Kalau kita sadar Tuhan adalah gembala kita. Apapun orang prediksikan tentang tahun 2023, kita akan katakan begini, aku tidak takut. Sebab apapun yang terjadi, ya kita percaya bahwa nanti kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sebab hidup ini bukan berbicara sekarang, tapi itu selalu berbicara nanti di kekekalan. Itu kehidupan yang sebenarnya. Ya, kenapa Daud punya gambaran yang luas tentang gembala dan domba? Kenapa Daud punya gambaran yang luas tentang gembala dan domba? Karena Daud juga seorang gembala sekalipun hanya 2-3 ekor domba. Tapi dia juga seorang gembala. Dia punya pengalaman ketika dia menggembalakan domba yang 2-3 ekor itu. Apa yang dia lakukan terhadap domba. Itu dia ceritakan. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Saya baca dari versi mudah dibaca. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35 bilang begini. Daud berkata kepada Saul,
Ini pengalaman Daud bagaimana dia menggembalakan domba. Makanya dia punya bayangan yang besar tentang hubungan gembala dan domba. Pada suatu waktu ketika aku menggembalakan domba-domba ayahku, binatang liar datang menerkam beberapa domba dari kawanan itu. Pertama-tama ada seekor singa dan pada waktu yang lain ada beruang. Jadi ada 2 kali Daud punya pengalaman ya. Bagaimana singa dan beruang menerkam domba-dombanya. Aku dikatakan begini, mengejar binatang liar itu. Itu yang Daud lakukan ketika domba-dombanya diserang. Menyerangnya dan mengeluarkan domba itu dari dalam mulutnya. Daud lagi cerita sama Saul begini, bahwa 2-3 ekor domba yang aku gembalakan itu beruang dan singa itu sudah ada di mulut mereka. Ya sudah menerkam. Tapi ini yang Daud lakukan, dia bilang begini. Binatang liar itu melompat kepadaku, tetapi aku menangkap janggutnya, memukulnya dan membunuhnya. Bayangkan, 2-3 ekor, jumlah yang kecil. Ketika singa dan beruang datang dan sudah menelan, sudah ada di mulut mereka. Yang Daud lakukan, dia buka mulut singa itu. Dia keluarkan domba dari mulut singa itu. Singa itu menyerang, dia bilang dia pegang janggutnya lalu dia bunuh. Daud punya pengalaman yang luar biasa ketika dia menggembalakan domba. Makanya dia sangat yakin. Kalau Tuhan gembala, musuh sebesar apapun akan menerkam, akan berhadapan dengan Tuhan. Amin. Akan berhadapan dengan Tuhan. Makanya pastikan engkau dan saya adalah domba yang bilang begini, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Nah, berikut ketika Daud katakan Tuhan adalah gembalaku, bukan cuma sekedar dia katakan dia bergantung kepada Tuhan. Tapi Daud lagi berbicara tentang hubungan antara dia dengan Tuhan. Domba dan gembala. Ketika dia katakan Tuhan adalah gembalaku, Daud lagi bicara begini. Aku mengenal gembalaku dan gembalaku tahu aku. Kami punya keintiman. Bukan cuma sekedar bilang bahwa Tuhan adalah gembala. Tapi dia bicara tentang kedekatan antara domba dan gembala. Makanya Tuhan bilang begini dalam Injil. Kita lihat dalam Injil Yohanes 10 ayat 14. 10 ayat 14 Tuhan bilang begini. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ketika Daud katakan Tuhan adalah gembalaku, Daud lagi bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Ya, dia begitu intim, saling kenal. Jadi kalau kita bilang Tuhan adalah gembalaku, mestinya kita adalah orang percaya yang punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Ya, sama seperti wanita tadi tanpa identitas. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dia buktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Kadang-kala kita bilang kita mengasihi Tuhan. Tuhan adalah gembala tapi ke gereja ogah-ogahan. Kalau ke pesta juara 1. Kalau pesta masih dia 3 hari so pikir. 3 hari lah mau pesta baju apa ya? Salon mana lebih bagus? Tapi muka cocok makeup yang mana? Mau kasih uang, kalau keluar uang jutaan enggak apa-apa kalau pesta. Tapi kalau dengan Tuhan, so pasang weker babunya, tunggu sadiki kok saya mati. Siapa so yang khotbah? Sadiki le, nanti juga kalau semua setengah khotbah. Pret. Lalu bilang, Tuhan adalah gembalaku. Malaikat bilang, hah? Mana? Nggak ada nama. Tapi di sini enggak. Semua bergairah dengan Tuhan. Amin. Enggak ada yang mau mengaku di sini. Cuma aja dapat lihat di medsos. Tiap hari pesta. Hari Minggu terlambat. Enggak ada datang di gereja. Tuhan adalah gembalaku. Harus ada keseimbangan. Amin. Harus ada keseimbangan. Ya, ketika Daud bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, lihat apa yang Daud inginkan.
Lihat Mazmur 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat 4, saya baca dari bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Tadi cocok dengan lagu praise tadi ya. Dikatakan begini. Hanya satu yang ku minta kepada Tuhan. Hanya inilah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Daud bilang, satu yang ku minta kepada Tuhan bukan 100, bukan 10. Satu yang ku minta, satu yang dia inginkan, dikatakan diam di rumah Tuhan. Gimana? Apa yang jadi keinginan kita sampai hari ini? Apa sih jadi keinginan kita? Diam di rumah Tuhan? Masih jadi keinginan kita sampai hari ini? Ya. Apakah diam di rumah Tuhan itu jadi kerinduan kita? Atau diam di rumah Tuhan sebetulnya membosankan? Tapi saya harus ada karena status saya orang Kristen. Tapi sebetulnya membosankan. Ayo mengaku. Nikmatin enggak? Makanya kalau penyembahan gaya mulai begini. Kenapa? Di hadirat Tuhan membosankan. Itu tidak kita inginkan sama sekali. Lalu bilang Tuhan ada gambaran enggak cocok. Hari ini periksa keinginan kita. Saudara sih mau bilang begini karena kita ada di hari-hari terakhir. Tuhan bilang pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sulit. Orang semakin cinta diri sendiri. Tidak ada lagi kasih, semua orang berfokus untuk saya, kepentingan saya, memuaskan hawa nafsu, memuaskan ABC, banyak keinginan. Kenapa? Ini hari terakhir. Saudara lihat di Turki sudah berapa puluh orang yang meninggal. Berapa banyak orang yang meninggal. Kenapa semua itu terjadi? Bukan Allah tidak dengar doa kita. Tapi firman Allah sementara digenapi. Untuk membuktikan firman Allah itu iya dan amin. Makanya periksa lagi hati kita. Apa yang kita inginkan sekarang? Ibadah. Makanya saudara, selama beberapa bulan ini kami lihat begini. Di gereja ini, kalau minggu pertama orang lebih banyak datang ibadah. Kenapa perjamuan? Karena pikir, oh ya kalau perjamuan bersekutu dengan darah Yesus toh. Nanti sepanjang bulan ini ada perlindungan. Kalau enggak perjamuan orang kurang datang. Karena bagi kebanyakan orang Yesus itu cuma tempat untuk cari keuntungan. Minggu kedua, ketiga, keempat, enggak masalah. Yang penting minggu pertama ada. Kenapa? Perjamuan. Foto tuh ayat, taruh di status. Ada bagilah dengan orang pelaki, dengan orang pebini, taruh di status. Tuhan gembalaku. Kasihan. Apa yang kita inginkan sekarang? Baca firman malas. Malas. Ya. Malas sekali baca ayat firman. Periksa apa yang kita inginkan sekarang. Karena kita ada di hari-hari terakhir. Kita tidak pernah tahu hari esok seperti apa, kita tidak tahu. Tuhan cuma bilang, berjaga-jagalah dan berdoalah. Amin. Ayat yang terakhir sebelum saudara lebih bosan. Mazmur 122 ayat 1. Yuk baca sama-sama dengan suara kedengaran. Mazmur 122 ayat 1. Baca sama-sama dengan suara kedengaran. 2, 3. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita ke pesta. Salah kote. Kira pesta. Kemana? Coba sekarang cek. Tidak ada orang yang tahu hatimu, tapi engkau tahu hatimu. Ke rumah Tuhan, masih suka cita. Masih suka cita datang ke rumah Tuhan?
Amin. Wow, keren sekali. Daud bilang, aku bersuka cita ketika dikatakan orang mari kita ke rumah Tuhan. Kadang-kala saudara kita banyak alasan. Aduh, kita kok suka nomor tadi malam kok kita pulang lat, kok sakit tapi tulang-tulang. Makanya kita tidak dapat pergi gereja, mau tunggu online Jo. Ya. Ada beberapa jemaat, saya bilang sama Glenn, karena dusu-dusu sama saya, kejar-kejar saya. Bu, itu ibadah hari Minggu belum ketemu muat di YouTube. Saya bilang, Glenn, ngana belum muat. So berapa orang tanya, akhirnya tanya, kenapa kejar-kejar minta, iyo soalnya kita tidak ke gereja mau ikut jadi YouTube. Pret. Malas sekali. Cuma mau suka ikut di YouTube, tidak mau masuk gereja. Kaki masih boleh berjalan, suka di rumah nanti kaki selumpuh baru. Kaki masih boleh berjalan, jangan cuma pipes tapi gereja. Daud bilang, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kalau hari ini rumah Tuhan bukan menjadi tempat kesenangan bagi kita, itu artinya kita tidak cinta Tuhan lagi. Tapi kalau rumah Tuhan jadi tempat kesenangan bagi kita, menikmati kemurahan Tuhan dan mohon bimbingannya, itu artinya kita domba. Tuhan adalah gembala. Hari ini lihat kembali siapa Tuhan bagimu. Kalau Tuhan sumber keuntungan, bertobat. Ya, jadikan Tuhan sebagai pribadi yang layak aku kasihi. Karena dia sudah lebih dahulu mengasihi aku. Jadikan Tuhan sebagai gembala di dalam kehidupan kita. Kita bergantung kepada Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan akan menjadi bagian kita. Dan kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan berkati. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari semua buka hati bagi Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Biar musik dengan lembut nyanyikan pujian ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari nyanyikan lagu ini sebagai komitmen kita dengan Tuhan. Bilang sama Tuhan, hari ini di hadapan Tuhan, aku mau buat komitmen yang baru. Karena Tuhan tahu hatimu. Supaya lagu ini jadi doa kita. Kita akan lebih cinta Tuhan. Cinta ada di rumah Tuhan daripada yang lain. Buat keputusan pagi hari ini. Sebab sia-sia ibadah kita kalau hati kita tidak sama Tuhan. Sia-sia apa yang kita lakukan
Kalau tidak lahir dari hati yang mengasihi Tuhan, kita ada di masa-masa sulit. Hari esok kita tidak pernah tahu. Bahkan saya mau bilang begini, kita tidak pernah tahu hidup kita akan seperti apa. Oleh sebab itu buka hati bagi Tuhan. Percaya bahwa Roh Kudus mau berbicara bagi kita pada siang hari ini. Bukan cuma sekedar kita ada di rumah Tuhan tanpa kita dapatkan apa-apa. Tanpa kita temukan Tuhan. Tanpa Tuhan berbicara secara pribadi bagi kita. Kita nyanyi cuma sekedar nyanyi. Tapi biar nyanyian kita, itu doa kita, itu kerinduan kita. Lalu bilang Roh Kudus tolong aku. Supaya apa yang aku nyanyikan itu doaku. Engkau tolong aku melakukannya. Karena aku mau diam di rumahmu sepanjang masa. Nyanyikan pujian ini dari hati. Baik satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kalau engkau adalah orang yang banyak menyiapkan waktu-waktu, engkau banyak habiskan waktu dengan dunia ini, sedikit waktu engkau berikan bagi Tuhan. Nyanyikan pujian ini jadi doa kita. Satu hal yang ku rindu, Ya Bapa, kiralabasyik, karalabaralabaralabasyik. berdiam di dalam rumah-Mu. Yes Lord. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Bilang lagi sama Tuhan, satu hal yang ku rindu Tuhan. Buang semua cara hidup yang salah. Waktu-waktu engkau habiskan dengan dunia ini. Engkau lebih kepada dirimu sendiri, puaskan dirimu. Hari ini bilang, Tuhan engkau pusat bagiku. Segala-galanya bagiku engkau Tuhan. Kita tidak pernah akan dapat jawaban dari dunia ini. Tapi di dalam Tuhan ada jawaban. Lebih baik satu hari di pelataran Yes Lord. daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Tuhan, ini kerinduan kami.
orangnya yang bilang sama Tuhan, hari ini Bapak, aku mau tinggalkan cara hidupku yang salah. Karena Engkau sudah berbicara bagi kami. Berbicara bagi aku secara pribadi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Kalau engkau orangnya yang waktu-waktu dengan Tuhan sudah tidak punya. Engkau tidak prioritaskan Tuhan lagi dalam hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kirada baralabashe kata karalabaralabaralabashe. Kirada baralabashe kata karalabaralabaralabashe. Kiralabaralabaralabashe karalabaralabaralabashe. Tahukah kita bahwa kita sangat berarti bagi Tuhan. Kita sangat berarti bagi Tuhan. Makanya Alkitab katakan nama kita dia tulis di telapak tangannya. Karena kita berarti bagi Tuhan. Dia tidak mau satu pun di antara kita ada yang terhilang. Oleh sebab itu angkat tanganmu tinggi-tinggi sebagai pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kiralabashe kata karalabaralabashe karalabaralabashe. Jesus, 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 Jesus. Kiralabaralabaralabashe karalabaralabashe. Kiralabaralabashe. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang kuat. Tapi Tuhan cari orang yang jujur, orang yang mau. Ketika kita angkat tangan kita bilang aku jujur Tuhan. Tapi aku mau berjalan denganmu sepanjang tahun ini. Tuhan lihat ketulusan hatimu. Bapa Engkau melihat semua tangan yang terangkat. Jujur kami dengan Tuhan. Bahwa kami selama ini telah menyiapkan waktu-waktu kami. Dibandingkan dengan waktu kami dengan Tuhan. Roh Kudus tolong kami hari ini. Kami memulai dengan sesuatu yang baru. Karena kami rindu. Kami akan diam di rumah-Mu sepanjang masa. Itu kerinduan kami. Oleh sebab itu pegang tangan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai kami menyelesaikan waktu kami di bumi ini. Kami finishing well. Tiba di garis akhir. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara. Roh Kudus terus berbicara bagi kami. Roh Kudus terus teguhkan kami. Supaya kami tidak keluar dari kehendak Tuhan. Engkau bawa kami di tempat di mana Engkau mau kami ada. Biar Engkau dapati kami tetap menyala-nyala dengan Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan bagi Raja di atas segala Raja. Dalam nama Yesus, haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saya yakin kita semua diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelum Bapak Ibu mempersiapkan persembahan yang ada, satu kali Daud pernah ngomong dalam Mazmur 54 ayat yang ke-6. Dengan rela hati aku persembahkan korban kepada Tuhan. Dengan rela hati aku persembahkan korban kepada Tuhan. Bersyukur karena perbuatannya yang baik. Saya juga berharap siang hari ini kita memberikan persembahan karena kerelaan hati kita. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, mengarahkan kehidupan kami. Kami mau jadi anak-anak-Mu yang terus membuka hati dan pikiran kami. Biar firman-Mu terus memperbaharui kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapa, Pendeta El Sondak yang telah Kau pakai untuk menjadi saluran di mana Kau berbicara atas setiap kami. Kami percaya Engkau yang kembalikan pengurapan atas kehidupannya. Saat ini Bapa, waktu yang terbaik kami anak-anak-Mu mau persembahkan korban syukur kami, persembahan kepadamu. Tuhan Yesus, dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang rela kami memberikan ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Diinformasikan bagi orang tua yang memiliki anak-anak berusia sekolah minggu, Bethany Kids Church diadakan bersamaan dengan ibadah raya 1, 2, dan 3 bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah khusus bagi kamu yang berada di kelas 7-9 SMP Bethany Teens yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi bertempat di House of Love lantai 1.
this solid ground. Ibadah khusus bagi kamu yang berusia 16 sampai 24 tahun Impact Generation. Diadakan setiap hari Minggu pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1. When fears are still and when striving. Fellowship Bethany Women Community dengan pembicara Pendeta Mayrini Arbi akan diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pada pukul 6 sore bertempat di House of Love lantai 1. I stand. Pendaftaran Sekolah Orientasi Melayani Angkatan ke-55 masih dibuka. Pendaftaran bisa dilakukan di lobi lantai 1 setelah ibadah raya selesai. Ibadah raya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 di ibadah raya 1 dan 2 akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan di ibadah raya yang ketiga akan disertai dengan konser spesial oleh generasi gereja Bethany Manado. Bagi kamu yang berada di sekolah minggu, remaja, dewasa muda, dan keluarga muda, jangan lupa join. Puji Tuhan tuh sama-sama dalam hadirat Tuhan. Hari ini amin semua diberkati. Siapa Yesus bagi kita? Kita masing-masing punya pengalaman sendiri. Saya juga bertanya buat diri saya, siapa Yesus bagi saya? Waktu kita jumpa dengan Tuhan, Dia pencipta kita, Dia juru selamat kita. Tapi harus terus bertumbuh mengenal Dia. Karena nanti kita pulang di kekekalan terus selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Dan apa yang kita terima di dunia ini menentukan posisi kita di dalam kekekalan. Kesempatan terbaik untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita. Dia sahabat yang baik, Dia penghibur, Dia sumber kekuatan. Dia dapat dipercaya dalam segala keadaan. Amin. Sebelum kita doa tutup, ada penyerahan anak dari 2 keluarga. Saya mengundang dari keluarga Bapak Izareli Duha dan Ibu Yosefin Yatiningsi Jurumudi menyerahkan anak mereka perempuan, ini anak yang ke-6. Rael ini salah satu full timer, office boy. Dia bilang mesti keluarga banyak, jangan keluarga sedikit. Dia cuman office boy tapi dia dan istrinya ini yang di depan ini anak ke-6. Dia bersuka cita dan berbahagia bahwa keluarga besar dia diberkati Tuhan. Dan keluarga yang kedua dari Bapak Jordi Moritz Hasim dan Ibu Ludia Amelia Poli, putra mereka yang pertama. Anam juga toh Jordi? Anam anak juga nanti ya? Oke, anak-anak milik pusaka Tuhan dan Tuhan percayakan buat kita sebagai generasi yang akan mewarisi iman kita, pengenalan kita dengan Tuhan, dan anak-anak itu melihat contoh dan teladan dari orang tua. Tuhan Yesus melayani anak-anak waktu Dia ada di bumi ini dengan memeluk, memberkati mereka, dan Tuhan Yesus berkata, jangan menghalangi anak-anak datang kepadaku. Artinya jangan sampai kelakuan dari orang-orang tua tidak menjadi contoh dan teladan untuk orang-orang, anak-anak itu cinta Tuhan. Dari kecil kita bisa lihat apa yang kita impartasikan buat anak cucu kita mempengaruhi hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka suka berdoa, suka baca firman, suka bicara tentang Tuhan enggak? Kalau kita di rumah orang tua tidak memberikan contoh, anak-anak akan menghadapi tantangan yang lebih berat daripada yang kita hadapi ke depan. Mari ambil tanggung jawab kita. Mari arahkan hati dan kita akan berdoa buat kedua keluarga. Gideon, Sean, Hasim, hari ini iman papa dan mama engkau dibawa ke dalam rumah Tuhan. Diserahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Sebagai hamba Tuhan aku menumpangkan tangan atasmu.
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai hari ini engkau termeterai milik Tuhan, roh, jiwa dan tubuhmu. Engkau diberkati, sehat, kuat, bertumbuh dengan baik, ketenteraman padamu, damai sejahtera berlimpah-limpah. Secepatnya engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Engkau melayani Tuhan pada generasimu, engkau dicintai, engkau dikasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Eliana Duha, oleh iman Papa dan Mama engkau dibawa ke dalam rumah Tuhan, diserahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Sebagai hamba Tuhan aku menumpahkan tangan atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau putri yang cantik, baik hati, engkau termeterai roh, jiwa dan tubuh. Engkau sehat dan engkau anak yang pintar. Engkau mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Dan engkau melayani Tuhan pada generasimu. Terima kasih Tuhan, ini milik kepunyaanmu. Kedua keluarga ini engkau sendiri menjadi perisai perlindungan. Terima kasih Bapa, berkati apa yang mereka kerjakan. Dan engkau Tuhan menjadi perisai perlindungan. Engkau menjaga mereka, engkau melindungi dan engkau menyediakan. Terima kasih Tuhan, engkau setia, engkau baik Tuhan. Dan kami mempercayai engkau untuk kedua keluarga kekasih ini terus diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dan mengakhiri ibadah kita. Kaulah segalanya Bagi kami Tuhan. di dalam hidup, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami sudah beribadah hari ini, Engkau ada bagi kami Tuhan. Persembahan pujian kami, syukur, pengagungan, penyembahan kami Tuhan. Biar itu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Firman yang datang bagi kami memberkati kami semua Tuhan, untuk meneguhkan
perjalanan kami di dalam dunia ini mengenal-Mu secara pribadi. Terima kasih mulai hari ini Tuhan Kau wahyukan diri-Mu lebih lagi buat setiap kami. Sehingga kami tidak pernah berhenti untuk terus bertumbuh mengenal-Mu secara pribadi, mengasihi Engkau segalanya. Waktu kami lemah Engkau kuatkan, waktu kami susah Engkau hiburkan. Waktu kami Tuhan sakit Engkau sembuhkan kami. Engkau Tuhan meneguhkan langkah-langkah kami. Engkau Tuhan memagari kami. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan. Secara dunia mungkin kami menghadapi masalah, tantangan. Tapi selalu ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada pujian syukur yang naik. Karena Engkau sediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Terima kasih karena Engkau damai sejahtera kami, Engkau sukacita yang berlimpah-limpah. Sempurnakan terus karya-Mu di dalam kami Bapa. Kami mau pulang dan biarlah setiap kami menjadi berkat. Mari umat Tuhan angkat wajah-Mu, buka hati, terakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan jadilah berkat mulai dari dalam rumahmu, pekerjaan, tugas, usahamu, dan dimanapun engkau pergi dalam komunitasmu. Jadilah terang, jadilah garam dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur terima berkat Tuhan, sama-sama kita angkat pujian. Yesus, aku dikasihi.